looking for? It's me, Tioti. Style. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita doa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Jadi Ibu bacain dulu ya. Yang pertama ada Anissa. Izin dia Bu. Izin Cinta. Makan caranya Bu. Helma. Hadir Bu. Jadi Saputra. Hadir, Bu. Lariana. Hadir Bu. Marlinda. Hadir Bu. Putri Rahayu. Hadir Bu. Putri Roma. Hadir Bu. Cynthia. Hadir, Bu. Siti Khadijah. Hadir Bu. Andreas. Hadir, Bu. Elizabeth. Hadir, Bu. Dani. Hadir Bu. Cindy Loken. Hadir Bu. Florence. Hadir Bu. Nah, baik. Sebelum masuk ke materi, sebelum masuk materi, apa kalian tahu kita belajar apa? Belajar apa hari ini? Listrik statis. Nah, iya. Jadi Ibu mau nanya, kalian pernah nggak sih kayak memperhatikan permukaan layar TV yang banyak debunya itu? Pernah, Bu. Nah, Ibu ingin tanya juga, mengapa peristiwa ini bisa terjadi? Ada yang bisa menjawabnya? Karena ada listrik statis. Benar. Terus apa sih arus listrik itu? Saya, Bu. Nah, siapa jadi? Arus listrik itu, Bu, banyaknya muatan listrik yang mengalir tiap satuan waktu. Nah, jadi kita masuk ke materinya, listrik statis dan muatan listrik. Jadi Ibu ingin menyampaikan tujuan pembelajarannya, yaitu yang pertama, siswa diharapkan mampu mendefinisikan listrik statis dengan benar. Yang kedua, diharapkan mampu menganalisis, mendefinisikan muatan listrik dengan benar. Yang ketiga, ada mampu memahami prinsip listrik statis dengan benar. Dan yang keempat, ada mampu mengidentifikasi sifat-sifat listrik statis dengan benar. Yang kelima, ada diharapkan mampu menerapkan prinsip listrik statis dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Ya, karena ada diharapkan mampu melakukan percobaan kelistrikan dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang terakhir itu ada diharapkan mampu mempresentasikan hasil percobaan kelistrikan yang nantinya dibuat percobaan praktikum dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Nah, berikutnya ada listrik statis dan muatan listrik. Jadi listrik statis itu ada fenomena listrik yang ditimbulkan ketika partikel bermuatan transfer dari satu benda ke benda lainnya. Perpindahan muatan ini biasanya terjadi karena adanya dua buah benda yang saling bergesekan. Contohnya yang tadi yang debu pada layar permukaan TV itu dikarenakan adanya debu yang terbang bersama udara bergesek dengan permukaan layar TV. Dari gesekan tersebut itulah yang terjadi perpindahan muatan elektron. Jadi ketika muatan elektron itu berpindah, kedua benda bisa mengalami kelebihan elektron sehingga bermuatan negatif dan juga kekurangan elektron sehingga bermuatan positif.
Karena adanya perbedaan sifat muatan tadi itu, kedua benda berujung saling menarik. Jadi di sini ada juga perbedaan listrik statis dan dinamis. Listrik statis itu cenderung diam atau tidak bergerak, sedangkan listrik dinamis dapat bergerak atau mengalir. Jadi coba ibu minta ke kalian, coba contohkan kayak yang di papan tulis ini, ambil penggaris, nah lalu digosokkan ke rambut. Udah. Nah, jadi yang ketika penggaris itu digosokkan ke rambut, maka akan terjadinya perpindahan elektron dari rambut ke penggarisnya itu, sehingga penggaris itu menjadi bermuatan listrik. Nah, muatan listrik tadi yang di penggaris itu tidak akan mengalir, sehingga disebut dengan listrik statis. Nah, ibu ini tanya lagi. Coba dikaitkan penggaris tersebut ke potongan kertas-kertas kecil tadi. Apa yang terjadi? Ada yang bisa menjawabnya? Nah ya Bu, Ya, silakan Loli. ya Bu. Tadi setelah dilakukan demonstrasi kecil tadi Bu, tadi ini penggarisnya setelah digosokkan ke rambut ada listrik statis Bu di penggarisnya, sehingga potongan kertas ini menempel di penggarisnya Bu. Baik, benar. Jadi potongan kertas yang sudah dibuat kalian tadi itu akan menempel pada penggaris karena terjadi perpindahan muatan listrik. Namun ini hanya berlangsung sementara. Jadi setelah muatan listrik pada yang penggaris itu dan potongan kertas itu sama, maka kedua benda tersebut akan tolak menolak. Ada yang tahu nggak sih contoh gejala listrik statis di dalam kehidupan itu apa saja? Petir Bu. Petir. Korsleting Bu. Harus pendek. Lagi? Gimana? Anak ada di sini. Ya Bu. Nah, jadi di sini ada contohnya. Benar tadi yang disebutkan kalian tadi itu adanya petir. Jadi petir itu bisa terjadi karena adanya perpindahan elektron. Ketika lagi dalam keadaan kelebihan elektron, maka petir pun muncul mengarah ke daerah yang elektronnya lebih sedikit. Agar kelebihan elektron tersebut segera tersalurkan, akhirnya petir tersebut mencari objek yang paling dekat dengan awan. Terus yang kedua, sama halnya dengan yang awal tadi, debu pada layar televisi. Dengan ada yang menempel tersebut pada layar TV itu merupakan fenomena listrik statis. Jadi debu tersebut bisa menempel pada layar TV karena debu tersebut ditarik oleh muatan elektron yang ada pada layar TV. Nah, di sini ada yang bisa sebutin nggak manfaat listrik statis dalam kehidupan? Tidak Bu. Tidak Bu. Ya, Bu, bagaimana mencatat mobil Bu? benar. Yang lain? Aduh, kenapa? Tidak tahu. Baik, betul yang dikatakan Putri tadi. Yang pertama itu ada pengecatan mobil. Jadi botol semprot yang untuk mengecat mobil atau kereta itu adanya butiran halus yang ada pada cat akan bergesekan dengan udara sehingga
memiliki muatan listrik. Sementara itu yang merupakan mobil yang warna abu-abu itu yang akan dicat akan diberikan muatan yang berlawanan dengan butiran cat, sehingga butiran cat tersebut dapat tertarik ke permukaan mobil dan menyala dengan sempurna. Yang kedua itu ada yang printer laser. Tahu nggak Bu printer laser? Tahu yang ada Jadi printer laser ini pada saat foto reseptogram yang bermuatan positif berputar, laser ini bersinar melintasi permukaan yang tidak bermuatan. Jadi laser selanjutnya menggambar pada kertas yang bermuatan negatif. Jadi pada bagian khusus inilah yang menyebabkan kertas jadi terasa panas saat baru keluar dari printer. Sama halnya dengan kita kayak nge-print biasanya. Nah, baik Ibu akan menghasilkan contoh materinya. Video. Bentar ya. Itu ada. Bisa difokuskan. Nampaknya channel YouTube Kia Academy. Semoga teman-teman selalu sehat dan terus semangat. Apakah teman-teman melihat petir? Gambar berikut adalah petir yang pernah terjadi dan berhasil diabadikan dengan kamera. Dan teman-teman, petir merupakan salah satu gejala kelistrikan, khususnya listrik statis, yang dapat terjadi karena elektron di bagian bawah awan terkait kompon dengan ya atau perbedaan kompon dengan elektron. Kalau keduanya bisa saling tarik-menarik, apakah ada hubungannya dengan konsep muatan listrik? Dan agar pertanyaan tadi terjawab, kita akan membahas materi ini secara lengkap di video kali ini. Jadi, kita akan belajar tentang hukum Coulomb dan medan listrik. Simak terus videonya ya. Teman-teman, sebelumnya kita sudah belajar mengenai konsep muatan listrik. Muatan listrik yaitu muatan listrik positif yang berbentuk proton dan muatan listrik negatif yang berbentuk elektron. Muatan yang sejenis apabila didekatkan akan tolak menolak, sedangkan yang tidak sejenis jika didekatkan akan tarik menarik. Sekarang teman-teman paham ya mengapa proton dan elektron saling tarik menarik. Interaksi tarik menarik atau tolak menolak yang terjadi pada beberapa benda bermuatan listrik yang saling didekatkan disebabkan adanya gaya elektrostatik yang sering disebut dengan gaya Coulomb. Besarnya gaya elektrostatik ini pertama kali diamati oleh Charles Augustin de Coulomb. Percobaan Coulomb ini menggunakan dengan cabutnya ia berhasil menyelidiki hubungan antara gaya elektrostatik dengan muatan dan jarak masing-masing benda bermuatan. Coulomb menyimpulkan bahwa gaya elektrostatik antara dua muatan listrik berbanding lurus dengan besar masing-masing muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara dua muatan. Kesimpulan Coulomb inilah yang akhirnya dikenal. Oke, itu adalah videonya. Jadi Ibu ingin tanya lagi sama kalian, apakah kalian pernah mendengar istilah korsleting listrik? Nah, pernahkah terpikirkan oleh kalian kenapa bisa terjadinya korsleting listrik? Ada yang bisa menjawab? Menarik, Bu. Ayo yang menarik. kabelnya terlalu masuk. Oke, jadi harus Bu. Tingginya tegangan arus masuk Bu. Baik, nah semua. Jadi pada kesempatan hari ini kita akan melakukan
percobaan terkait dengan bagaimana sih bisa terjadinya korsleting listrik ini, yang mana setelah kita melakukan percobaan ini diharapkan untuk kalian yang nanti yang melakukan percobaan diharapkan hati-hati. Baik, harus baik. Oke, baik. Jadi setelah diberitahu tadi permasalahannya itu terkait dengan korsleting, di sini Bapak akan membagi kalian ke dalam dua kelompok. Yang pertama itu bidang hijau, kalian yang memilih atau mempersetujuan diri rasanya untuk kelompok satu itu ada Jatri, ada Loriana, ada Siti, ada Andres dan Farida. Kelompok dua ada Cindy, Putri Rahayu, Helma, Putri Siomdi dan Elizabeth. Baik, jadi untuk kelompok masing-masing boleh perwakilan mengambil tempat bidanya. Oke, jadi setelah Bapak berikan itu, kalian bisa lihat panduannya, ya langkah-langkah pengerjaan prosedurnya. Jadi apabila kalian diskusikan dulu lah, apabila nanti setelah kalian berdiskusi terkait dengan masalah itu ada yang kalian kurang pahami, tanyakan ke Bapak akan bimbing, baru nanti kita akan melakukan prosedur percobaan. Buat kelompok dulu ya, dibuat di dalamnya. Kita membagikan kalian sekali. Oh my god! Wow!
Oke, baik. Jadi setelah kita berdiskusi dan melakukan percobaan,nya di sini kan kita sudah mendapatkan hasilnya dan sudah kita tuliskan di dalam KPD-nya. Jadi di sini Bapak mengambil satu orang dari perwakilan untuk yang satu untuk menjelaskan materi, satu lagi untuk kesimpulannya. Untuk materi yang hasilnya itu, Bapak minta kepada kelompok satu perwakilan untuk mempresentasikan. Oke, baik, pada sekian untuk profil nomor satu, saya silakan. Baik, jadi kami dari kelompok satu hasil diskusi kami itu yang pertama itu korsleting cara mengisi status itu adalah terjadi akibat adanya aliran listrik yang menyimpang dari garis bawah yang telah terbakar. Dan faktor-faktor yang dapat menyebabkan korsleting itu menurut kelompok kami, arus listriknya terkena air, adanya kabel rusak dan tegangan listrik yang terlalu tinggi. Cara mengetahui atau mendeteksi adanya potensi korsleting dalam instalasi listrik itu menurut kelompok satu adanya percikan api dari sumber arus listrik, yang kedua adanya baut terbakar, yang ketiga terjadinya pemadaman arus listrik. Adapun dampak korsleting listrik menurut kelompok kami itu ada tiga. Yang pertama itu dapat merusak perangkat elektronik, yang kedua menyebabkan kebakaran pada alat elektronik, yang ketiga itu gangguan pada jaringan listrik. Langkah-langkah pencegahan itu menurut kelompok kami itu ada 4. Yang pertama, periksa instalasi listrik, hindari kontak air langsung dengan peralatan listrik, gunakan peralatan pelindung, dan yang kali itu gunakan peralatan listrik yang berkualitas. Menurut kelompok kami itu kita penting untuk menangani korsleting saat terjadi itu. Yang pertama, agar tidak terjadi dampak yang lebih serius pada kebakaran, dan yang kedua itu agar tidak terjadi kerusakan pada alat elektronik. Demikian kelompok kami. Oke, baik, terima kasih pada setia. Yang mewakili siapa? Baik, kesimpulan dari kelompok 2, kami yang dari hasil percobaan yang telah kami lakukan yaitu terbanglah yang kami periksa dalam kondisi yang baik, tidak berkarat hilangan untuk digunakan. Oke, baik. Oke, berarti sudah ini sudah dijelaskan tentang percobaannya, masing-masing sudah memberikan kesimpulannya. Terus di sini Bapak akan memberikan kuis untuk pertanyaan untuk nama-nama nilai kalian. Siapa yang bisa menjawab kuis ini, pertanyaan ini akan mendapatkan. Baik, nah jadi di sini Bapak membuat kuis pertanyaan di tentang konsep yang terdapat dari mas analisis statis dan muatan listrik. Jadi yang bertanya apa sih yang kalian ketahui tentang muatan listrik? Saya Pak. Oh, Putih, silakan Putih. Nilai. Muatan listrik itu Pak, muatan dasar yang dimiliki oleh partikel penyusun atom. Jadi dia nggak kecuali neutron. Jadi karakteristiknya itu dimiliki oleh proton dan elektron. Oke, baik, terima kasih Putih. Bukan Putih. Dari belajar kali ini sebenarnya bukan Putih saja, semua Putih sudah memahami tentang listrik dan muatan listrik. Oke, baik. Belajar kali ini berjalan dengan seru. Bapak senang dengan kalian semua. Terima kasih atas antusiasnya untuk belajar kali ini. Jadi untuk mengakhiri belajar kali ini, ada baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan cara masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, berarti sudah habislah belajar kita kali ini. Sini akan menyampaikan satu saja untuk pembelajaran minggu depan. Jadi bahwasanya pembelajaran minggu depan itu kita akan membahas tentang hukum Kirchhoff. Jadi untuk anak-anak Bapak semua, mohon untuk dipelajari tentang hukum Kirchhoff supaya minggu depan kita bisa sering lah, bukan hanya satu arah kalau sudah menyampaikan saja. Baik, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Terima kasih kepada anak-anak Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi maram-maram dia.